ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa menjadikan beri syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita, khususnya nikmat yang paling agung, kita masih tetap diberikan iman di jalan syariat Islam, diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, khususnya ibadah di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, yang penuh barokah ini. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat menjadi amalan saleh makbulan, amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diayomi menjadi bagian umat baginda Muhammad nanti hari kiamat yang mendapatkan syafaat. Saya juga berusaha dari pribadi secara umum juga para jemaah hadirin rahimakumullah untuk senantiasa berusaha dan berupaya semaksimal mungkin sesuai tingkat kemampuan maksimal masing-masing untuk meningkatkan kualitas ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melalui ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita mendapatkan keselamatan di dunia yang lebih terpenting selamat kita nanti dari akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kalangan hikmah ulama salafus salih dikatakan inna Allah akhfa arba'atan fi arba'ati. Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan 4 hal di dalam 4 hal. Apa? Allah akhfa lailatul qadar fi Ramadan. Allah samakan Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Liyastadifu fi jama'il jami'il layali, supaya lebih giat bersungguh-sungguh di setiap malam. Artinya tidak terpatok pada satu malam tertentu saja, karena bagaimanapun Lailatul Qadar adalah sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dirahasiakan Allah juga sa'atul ijabah fi yaumil Jum'ah, saat atau waktu yang ijabah di dalam hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu yang sangat ijabah. Barang siapa yang berdoa pasti Allah ijabah. Kapan? Dan itu menjadi rahasia walaupun ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat setelah sholat asar, ada yang berpendapat ketika khotib naik di mimbar dan yang lain. Akan tetapi itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wassalatil wusta. Dalam ayat Al-Qur'an, hafizu 'ala sholawati wassalatil wusta. Jagalah salat lima waktu itu, terutama lebih diprioritaskan lagi, lebih diperhatikan lagi, yaitu sholatul wusta. Lantas yang dimaksud sholatul wusta itu apa? Walaupun ada beberapa fasirin yang berpendapat bahwa sholatul wusta itu adalah sholat asar dan sholat subuh, akan tetapi tetap itu adalah merupakan rahasia dari rahasianya Allah. Yang kelima, yang keempat adalah Ismul A'zam. Allah mempunyai satu nama dari Ismul min Asma'il Husna, dari nama 99 yang Asma'ul Husna itu. Ada satu nama yang dinamakan Ismul A'zam, dan barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam pasti Allah akan dijawab. Lantas Ismul A'zam itu yang apa? Apakah ya Rahman, apakah ya Hayy Qayyum, atau yang lain? Tetap itu merupakan rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu juga kembali lagi kepada Lailatul Qadar, walaupun banyak hadis yang menjelaskan tentang
Qadar, terjadinya Lailatul Qadar. Beberapa hadis Rasulullah dijelaskan, carilah Lailatul Qadar itu fil ashril akhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan lebih terutama lagi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi lebih simpel lagi, Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat, man syahidal isya wal subha ma'a jama'ati fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar. Imam Syafi'i lebih berpendapat, bagi siapa yang mendatangi sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka di dalam bulan Ramadan, maka hakikatnya dia menemukan Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, disebutkan dalam satu cerita hadis Rasulullah SAW, Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda izarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Diceritakan dari Sayyidah Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir, artinya lebih digiatkan lagi. Bukannya sebelumnya tidak melakukan, tapi lebih digiatkan lagi daripada sebelum-sebelumnya, lebih ditekankan lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa iqadha ahlahu wa ahya laylahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Artinya diajak untuk bersama-sama yang mulai di bulan Ramadan. Hadirin rahimahumullah, kalau kita bisa melakukan di 10 hari terakhir ini adalah ideal. Artinya kita berusaha, semoga diberikan kesehatan, kesempatan untuk yang mulai beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi masing-masing individu dari kita berbeda kemampuannya. Tidak mungkin semuanya bisa melakukan 10 hari terakhir full, atau mungkin juga di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir tidak bulan Ramadan. Maka ketika sangat darurat seperti itu, mungkin dalam segi aspek kesehatan atau umur atau apa faktor yang bisa yang mengaruhi kita tidak bisa maksimal secara utuh 10 hari terakhir, maka kami berpesan dalam satu hadis Rasulullah, kalau misalkan tidak bisa 10 hari terakhir atau di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, maka jangan sekali-kali meninggalkan di malam 27 Ramadan. Karena dalam satu hadis diceritakan, man ahya laila sab'a wa ishrin min Ramadan ila subhi fa huwa ahabbu ilayya min qiyam syahri Ramadan kulliha. Sabda Rasulullah dalam satu hadisnya, barang siapa yang menghidupkan di malam 27 di bulan Ramadan sampai subuh, tidak hanya setengah malam atau hanya seperempat malam, tapi sampai subuh, dia betul-betul menghidupkan semalam subuhnya terutama di tanggal malam 27 di bulan Ramadan. Apa? Maka hakikatnya dia seperti menghidupkan malam-malam setiap malam di bulan Ramadan keseluruhannya. Itu saking istimewanya, terutama di malam 27 Ramadan. Hadirin rahmatullah, lantas pertanyaan, kalau kita misalkan ditakdirkan Allah bisa menjumpai Lailatul Qadar, lantas apa amalan dan doa yang harus kita bisa amalkan dan kita panjatkan? Ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, in alimtu Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, jika misalkan aku menjumpai Lailatul Qadar,
maka apa yang aku ucapkan, maka apa yang aku panjatkan? Maka Rasulullah menjawab, quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Katakanlah ketika engkau menjumpai Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin rahimakumullah, terlepas kita lebih diharapkan bisa mempergiat lagi amalan menghidupkan di 10 hari Ramadan, akan tetapi bagaimanapun kita mencoba membiasakan qiyamul lail, tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi hendaknya juga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, selain Ramadan. Karena bagaimanapun qiyamul lail, ibadah malam, terutama sholat tahajud atau semisalnya, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam satu hadis Rasulullah, rak'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lail, 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seorang hamba fi jawfil lail, di tengah malam, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Walau la asyukku ala ummati la faradtuhu ma'alaihim. Andai saja saya tidak merasakan, andai saja Nabi kita Muhammad tidak memberatkan kita untuk melakukan sholat malam, maka beliau akan mewajibkannya. Tapi karena Rasulullah saking cintanya kepada umat, tidak terlalu memberatkan kepada umat, maka hukumnya sunnah terus melakukan. Tetapi keistimewaan ketika kita beribadah di tengah malam, di jauhil lail, di nisfil lail, maka itu luar biasa pahalanya. Hadirin rahimakumullah, disebutkan juga dalam satu hadis Rasulullah, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us shalihin. Jagalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu dalam artian yang luas beribadah di waktu malam, entah itu zikir, entah itu sholat, entah itu tilawah Al-Quran, atau sekedar memanjatkan doa, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam, beribadah di waktu malam. Maka jagalah beribadah di waktu malam itu. Fa innahu da'us shalihin, sebab itu kebiasaan orang yang saleh. Tapi qiyamul lail qurbatun ilallah, sebab dengan qiyamul lail itu media lebih mendekatkan diri kepada Allah, wa takfirud dzunub, dan bisa menghapus dosa-dosa kita, wa madradun lilda anil jasad, dan yang ini yang penting juga bisa menjadi media sebagai pengobat dari penyakit. Kalau kita membiasakan qiyamul lail, insyaallah kita dijauhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manhadatun 'anil rizki, dan bisa dihindarkan dari dosa-dosa. Hadirin rahimakumullah, mari kita di sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini yang masih ada, kita berdoa semoga kita dan keluarga kita semoga diberikan kemudahan, kesehatan, kemampuan, al-siyam wal qiyam, beribadah khususnya di hari-hari sisa di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, terutama menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, terutama menjaga qiyamul lail, baik itu melalui sholat malam, berzikir, tilawatil Quran dan yang lain. Semoga ibadah-ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن يهتدي وكفر وأشهد أن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما تصل عين بنظر الموت من إخبار أيها الحاضرون اتقوا الله ودروا وعيش ما ظهر منها وما بدر وحافظوا على الله وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله أمركم بدا في بنفسه وصلى في ملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشوك القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على الصيام والقيام في رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وزكاتنا وصدقاتنا وأعمالنا ودعاءنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعم الله يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر من الصلاة